say I learned the hard way why he's called. Beberapa hari kemudian, Charles mengeluh kepada ayahnya tentang Jack yang telah membunuh Nico. Namun Pete yang mengetahui bahwa Nico telah melecehkan putri Jack menganggap itu adil. Jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan. Meskipun begitu, Charles masih bersikeras ingin menghabisi Jack karena dia berani menghabisi anak buah terbaiknya. Mendengar hal ini, Pete marah dan tiba-tiba menampar Charles. Kemudian dia mengatakan bahwa Jack adalah tangan kanannya yang terbaik sepanjang masa, yang dia anggap seperti saudara kandungnya sendiri. Oleh karena itu, Pete memperingatkan Charles agar jangan pernah berani menyerang Jack lagi jika dia masih ingin dianggap sebagai anaknya. Saat itu Charles hanya bisa diam sambil menahan amarahnya yang terpendam. Sebelum Jack kembali ke Tulsa, dia mengunjungi Tina lagi dan memberitahunya bahwa Nico sudah diurus dan sekarang semuanya sudah selesai. Tina kemudian bertanya mengapa Jack melakukan hal tersebut. Mengetahui bahwa hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru, Jack menegaskan bahwa dia melakukannya karena cinta kepada Tina dan dia tidak peduli meskipun nantinya akan diburu oleh Charles. Karena dia tidak tahan melihat putrinya disakiti oleh orang lain. Mendengar hal ini, hati Tina langsung melunak dan sekarang dia menyadari betapa besar cinta ayahnya kepadanya. Tak lama setelah itu, Jack tiba di Tulsa dan langsung dijemput oleh Tyson. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia dan Body ditangkap oleh polisi karena menyerang gangster Black McAdam selama 2 hari terakhir. Tyson juga mencoba menghubungi Jack beberapa kali, tetapi nomornya tidak aktif. Mendengar ini, Jack langsung meminta maaf karena dia menggunakan nomor telepon baru saat di New York. Setelah itu, Jack meminta Tyson untuk membawanya ke klub Keller untuk membahas masalah ini lebih serius. Sesampainya di sana, Jack bertanya kepada Keller apakah dia tahu tentang Tyson dan Body yang ditangkap polisi kemarin. Keller kemudian menjawab bahwa dia tahu dan itu semua atas perintah Waltrip, pemimpin geng Black McAdam. Lebih lanjut, Body diculik dan diinterogasi oleh Waltrip. Mengetahui informasi ini, Jack meminta Keller untuk mengatur pertemuan dengan Waltrip. Tak lama kemudian, Jack dan Keller bertemu dengan Waltrip. Saat itu Jack bertanya mengapa Waltrip menangkap Tyson dan Body padahal gangsternya yang menyerang lebih dulu di konser musik. Waltrip menjawab bahwa dia tidak suka orang lain menjual narkoboy di wilayahnya karena dia menguasai daerah Tulsa. Jadi, jika Jack masih ingin menjual barang-barang tersebut, dia harus tunduk padanya terlebih dahulu. Mendengar ini, Jack menolak karena tidak ada yang bisa memerintahnya kecuali Pete. Pada akhirnya keduanya semakin memanas dan Waltrip segera mengusir Jack dari tempatnya. Di sisi lain, Tina terlihat sedang mencuci piring. Setelah itu dia mendengar suara telepon rumah berdering. Namun saat dijawab, penelpon tiba-tiba mengancam keselamatannya bersama anak dan suaminya. Mendengar ini, Tina panik dan segera menghubungi Jack serta menceritakan kejadian baru-baru ini. Tina khawatir bahwa penelpon misterius itu mungkin adalah Charles yang marah karena Jack telah mengurus anak buahnya. Namun Jack memintanya untuk tetap tenang karena dia akan segera mencari tahu tentang penelpon misterius itu. Dengan cepat Jack menghubungi salah satu anak buah Charles bernama Goody. Kemudian bertanya siapa yang telah mengancam Tina melalui telepon. Goody mengatakan dia tidak tahu, tetapi dia akan mencoba mencari tahu. Di masa lalu Goody adalah teman dekat Jack sebelum dia dipenjara. Jack juga meminta Goody untuk datang ke Tulsa karena ada sesuatu yang penting yang perlu mereka diskusikan. Namun Goody menjawab bahwa dia akan meminta izin terlebih dahulu dari Charles atau Pete. 1 jam kemudian, Goody terlihat meminta izin kepada Charles untuk pergi ke Tulsa. Namun Charles tidak mengizinkannya karena dia takut Jack akan menjebak Goody. Berbeda dengan Charles, Pete langsung meminta Goody untuk memesan tiket dan mematuhi semua perintah Jack. Pete yakin bahwa Jack tidak akan melakukan hal aneh jika tidak diganggu. Akhirnya Goody langsung berkemas untuk pergi ke Tulsa. Di sisi lain, Jack terlihat sedang mengobrol dengan Keller, di mana dia menyarankan agar Keller memperluas klub malamnya, dan Jack juga akan berinvestasi di sana. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba seorang pria menyerang mereka. Setelah baku tembak selama beberapa saat, Jack dan Keller berhasil menghabisi pria itu. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata dia adalah anggota geng Black McAdam yang diperintahkan oleh Waltrip. Menyadari hal ini, Jack sangat marah dan sepertinya perang antara mereka akan segera dimulai. Di sisi lain, Tina hendak masuk ke supermarket bersama anaknya, sementara suaminya memilih menunggu di luar. Tak lama kemudian, suaminya tiba-tiba dipukuli oleh seseorang hingga terluka parah. Ternyata orang yang memukuli suaminya adalah Charles, karena dia masih menyimpan dendam terhadap Jack yang telah menghabisi Nico, anak buah terbaiknya.
Sementara itu, Jake dan Keller terlihat mengubur jasad anggota Black McAdam yang sebelumnya menyerang mereka. Namun sebelum menguburnya, Jake menyuruh Keller untuk membuka jaket mendiang agar dikirimkan ke Waltrip. Beberapa jam kemudian, Waltrip terlihat di markasnya. Tak lama setelah itu, salah satu anak buah perempuannya datang dengan membawa sebuah kotak. Dia mengatakan bahwa dia menemukan kotak itu di depan pintu. Ketika dibuka, ternyata itu adalah jaket milik salah satu anak buahnya. Waltrip menjadi marah dan bersumpah akan menyerang Jake dengan pasukan yang lebih besar. Di sisi lain, Tina sekarang berada di rumah sakit karena diserang oleh Charles. Suaminya terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Tina menghubungi Jake dan menceritakan semuanya. Jake menyarankan agar dia pindah ke Tulsa karena New York tampaknya tidak aman bagi keluarganya. Akhirnya Tina setuju untuk pindah ke Tulsa setelah suaminya sedikit pulih. Sementara itu, Goody tiba di Tulsa atas permintaan Jake. Jake kemudian langsung bertanya siapa yang menyerang menantunya karena dia diserang malam sebelumnya. Mendengar ini, Goody bersumpah bahwa dia tidak tahu karena sibuk mengatur tiket untuk datang ke Tulsa. Saat itu Jake yakin bahwa itu adalah perbuatan Charles atau anak buahnya, dan dia berjanji suatu hari nanti akan menyingkirkan Charles. Kemudian Jake mengundang Goody untuk bergabung dengan kelompoknya karena dia adalah teman lamanya, dan itulah alasan Jake memintanya datang. Namun Goody mengatakan dia akan memikirkannya dulu. Beberapa waktu kemudian, Goody terlihat menghubungi Charles dan memberitahunya bahwa Jake marah karena serangan terhadap menantunya. Jika serangan itu memang dilakukan oleh Charles, Goody menyarankan agar Charles meminta maaf daripada mengambil resiko perang. Namun Charles menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf kepada Jake. Setelah itu Charles mendekatinya ayahnya yang sedang mandi. Dia berpura-pura membantu Pete membersihkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba Charles menenggelamkan ayahnya di bak mandi sampai dia meninggal. Dia melakukan semua ini karena ingin sepenuhnya mengambil alih kekuasaan dan menggantikan Pete. Charles juga menyimpan dendam mendalam terhadap ayahnya karena selalu berpihak pada Jake. Dengan kematian Pete, Charles sekarang bebas melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk menyingkirkan Jake. Keesokan harinya banyak orang yang datang ke rumah Charles untuk berkabung atas kematian Pete. Terlihat bahwa rambut Charles sudah dicukur botak. Tampaknya Charles telah membuat cerita palsu, mengatakan kepada semua orang bahwa ayahnya meninggal karena serangan jantung. Sementara itu, Goody yang masih berada di Tulsa segera memberitahu Jake tentang kematian Pete. Mendengar berita itu, Jake sedih karena dia sudah menganggap Pete seperti saudara sendiri. Namun, Jake meminta maaf karena dia tidak bisa menghadiri pemakaman Pete karena dia masih tidak ingin melihat wajah Charles. Saat itu, Goody berpamitan karena dia harus menghadiri pemakaman Pete. Beberapa hari kemudian, Jake dan timnya terlihat melatih anggota baru. Jake sengaja merekrut lebih banyak orang sebagai langkah berjaga-jaga jika Waltrip, pemimpin geng, atau Charles, bos mafia New York, tiba-tiba menyerangnya. Setelah itu Jake meminta Keller untuk mencari lebih banyak anggota baru untuk bergabung dengan mereka. Keller merespon bahwa dia akan segera mencari orang-orang yang Jake inginkan. Life. And think about being careful with our little Di sisi lain, Anna sedang dalam rapat dengan atasan-atasannya. Mereka membahas tentang Waltrip, pemimpin geng Black McAdam, yang selalu tampak kebal terhadap hukum. Bahkan, sebagian besar polisi di Tulsa tunduk padanya. Oleh karena itu, tim FBI harus bergerak cepat untuk menangkap Waltrip. Sementara itu di rumah Charles masih banyak tamu yang berkabung atas kematian ayahnya. Saat itu Charles mengumpulkan para anak buah senior Pete, termasuk Goody, untuk membicarakan sesuatu. Saat itu dia mengumumkan bahwa sekarang dia memegang kekuasaan penuh yang menggantikan Pete. Dia juga membuat cerita palsu lainnya mengklaim bahwa Pete mengalami serangan jantung karena ulah Jake. Jadi mereka semua harus mengejar Jake. Namun salah satu anak buah senior membalas bahwa Jake bukan orang sembarangan dan kemampuannya tidak boleh dianggap remeh. Pete bahkan menganggap Jake sebagai saudara. Jadi kecil kemungkinan mereka akan mengejarnya. Mendengar ini Charles menjadi marah dan langsung mencekik pria tersebut. Charles menegaskan kembali bahwa sekarang dialah bos mereka. Jadi mereka semua harus mematuhi perintahnya. Di sisi lain, Keller sedang memperkenalkan dua anggota baru kepada Jake. Dia menjelaskan bahwa keduanya mahir dalam pertempuran jarak dekat dan senjata api karena mereka adalah mantan personil militer Amerika Serikat. Mengetahui hal ini, Jake senang dan langsung menerima keduanya. Keesokan harinya, Anna dan tim FBI terlihat menggerebek markas Waltrip. Sayangnya Waltrip tidak ada di sana, jadi Anna hanya bisa menangkap beberapa anak buahnya.
Selain itu, dia berhasil mengambil laptop Waltrip yang berisi data penting. Dari laptop tersebut, Anna mengetahui semua bisnis ilegal Waltrip termasuk perdagangan senjata, narkoboy, dan manusia. Di tempat lain, salah satu anak buah polisi korup Waltrip menghubunginya untuk memberitahu bahwa tempat mereka telah digerebek oleh Anna dan tim FBI. Mendengar ini, Waltrip menjadi marah dan bersumpah akan memburu Anna. Sementara itu, Jack tiba-tiba dihubungi oleh Charles. Saat itu Charles meminta maaf atas tindakannya yang sebelumnya dan mengundang Jack untuk memperkuat hubungan mereka seperti dulu. Dia juga mengatakan akan datang ke Tulsa dalam beberapa hari dan berharap Jack mau menemuinya. Mendengar itu, Jack setuju dengan semua permintaan Charles. Namun niat Charles mengundang Jack untuk bertemu hanyalah untuk menjebaknya agar dia bisa dengan mudahnya menyingkirkannya. Namun Charles juga tidak menyadari bahwa sekarang Jack memiliki banyak pasukan dan hampir menguasai Tulsa. Malam itu Jack dikunjungi oleh Anna yang memberitahunya bahwa dia dan tim FBI telah menggerebek markas Waltrip. Sayangnya Waltrip tidak ada di sana. Sebelum Anna bisa menceritakan semuanya, Waltrip tiba-tiba datang dan menyerang mereka berdua, yang mengakibatkan Anna tertembak sementara Waltrip melarikan diri. Jack yang tidak terluka segera membawa Anna ke rumah sakit. Keesokan harinya, Jack terlihat diinterogasi oleh FBI terkait penembakan Anna oleh Waltrip. FBI curiga bahwa Jack berkolusi dengan Waltrip untuk menyingkirkan Anna. Namun Jack menyatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan itu karena Anna adalah teman dekatnya. Namun FBI tidak langsung mempercayainya dan masih berniat menahan Jack. Tak lama kemudian pengacara Jack tiba dan berdebat dengan FBI. Karena jelas Jack tidak terlibat, akhirnya Jack dibebaskan. Keesokan harinya Jack pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Anna. Saat itu dia menyatakan bahwa dia akan menyingkirkan Waltrip dan sisa-sisa gengnya. Namun Anna menjawab hanya mungkin saja Waltrip sudah meninggalkan Tulsa dengan semua keuntungan dari bisnis ilegalnya. Anna juga menyebutkan bahwa setelah sembuh dia kemungkinan besar akan dipecat dari FBI karena FBI telah mengetahui hubungan pribadinya dengan Jack. Anna menjelaskan bahwa agen FBI dilarang keras memiliki hubungan dengan anggota mafia atau mantan narapidana sehingga dia mungkin akan diberhentikan. Mendengar ini, Jack meyakinkan Anna agar tetap tenang karena meskipun dia dipecat dari FBI, Jack berjanji akan memastikan kesejahteraannya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jack pergi menemui Arman di rumahnya, di mana Arman menyebutkan bahwa Charles sedang dalam perjalanan menuju Tulsa dan kemungkinan besar akan tiba keesokan paginya. Mengetahui hal ini, Jack meminta Arman untuk menggerakkan semua anggotanya guna menyambut kedatangan Charles. Keesokan harinya terlihat Charles, Vince, dan Goody sedang bersantai setelah tiba di Tulsa. Tak lama kemudian Jack, Arman, dan Tyson muncul dan mendekati Charles. Awalnya Charles mengira bahwa Jack akan menyambutnya dengan hangat. Namun Jack malah mengatakan bahwa dia telah mendirikan kelompok mafia sendiri dan tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Jack juga memperingatkan Charles agar tidak main-main, terutama dengan keluarganya. Setelah itu, Jack mengundang Goody untuk bergabung dengan kelompoknya. Goody yang merupakan teman lama Jack, akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung dengannya. Melihat hal ini, Charles langsung marah besar karena niat awalnya datang ke sini adalah untuk menyingkirkan Jack. Tapi sekarang dia malah terjebak. Saat Charles hendak melawan, Jack dengan tenang mengatakan bahwa tempat ini sudah dikepung oleh anak buahnya yang siap menembaknya kapan saja. Akhirnya Charles dan Vince memilih untuk pergi daripada mati di tangan kelompok Jack. Di tempat lain, Waltrip terlihat mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Dia meminta mereka semua bersiap secara mental karena cepat atau lambat dia akan menyerang Jack dan anak buahnya. Namun salah satu anak buahnya tidak setuju karena jumlah anggota geng mereka semakin sedikit. Merasa tersinggung oleh anak buahnya sendiri, Waltrip dengan kejam menghabisi orang tersebut. Malam itu Jack dan semua anak buahnya terlihat berkumpul di klub malam Keller, di mana Jack juga memperkenalkan Goody sebagai anggota barunya dan berharap mereka semua tetap bersatu dan saling melindungi. Jack tidak mau ada pengkhianat di antara anggota mereka, karena jika itu terjadi, dia akan menghabisi pengkhianat tersebut. Setelah itu Jack menjelaskan bahwa musuh terakhir mereka adalah geng Black McAdam yang dipimpin oleh Waltrip. Jika mereka berhasil mengalahkan kelompok Waltrip, mereka akan menjadi satu-satunya kelompok mafia yang menguasai Tulsa.
Keesokan harinya Jack meminta bot untuk meretas laptop Waltrip yang sekarang ada di tangan FBI. Jack berniat untuk mengambil alih semua bisnis Waltrip yang datanya ada di laptop tersebut. Ternyata bot sangat ahli dalam meretas dan dia berhasil meretas laptop Waltrip dengan mudah. Bot tidak hanya mengambil data bisnis Waltrip, tapi juga menguras tabungannya yang bernilai jutaan dolar. Sementara itu, Waltrip yang menyadari tabungannya telah terkuras menjadi sangat marah. Di sisi lain, Anna yang masih di rumah sakit menerima surat dari Jack yang memintanya untuk memeriksa saldo rekeningnya. Saat dia membukanya, dia terkejut menemukan bahwa Jack telah mengirimkan 1 juta dolar kepadanya. Uang ini adalah hasil dari peretasan tabungan Waltrip yang sengaja diberikan Jack kepada Anna karena dia tahu Anna akan dipecat dari FBI. Suatu malam kelompok Jack terlihat berkumpul di klub malam Keller. Tak lama kemudian mereka mendengar suara motor mendekat dan ternyata itu adalah Waltrip dan semua anak buahnya. Jack segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap yang akhirnya memicu pertempuran sengit. Pada akhirnya Jack berhasil menghabisi Waltrip dan sekarang kelompok mafia Jack menjadi penguasa Tulsa dan tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Beberapa hari kemudian Jack terlihat bermain dengan cucunya di area pacuan kuda Armen. Karena ternyata Tina dan keluarganya kini sudah menetap di Tulsa bersama Jack. Pada momen ini Tina juga mulai memanggil Jack dengan sebutan ayah. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak mendengar panggilan itu, malam itu Jack dan semua anak buahnya mengadakan pesta kenangan di klub malam Keller. Pesta ini juga menjadi acara pembukaan klub malam Keller yang telah direnovasi oleh Jack setelah dia berinvestasi di dalamnya. Setelah itu Jack terlihat sangat bahagia karena sekarang dia telah menjadi penguasa tunggal atau raja mafia di kota Tulsa. Tak lama setelah itu dia mendapat kabar bahwa ada seorang wanita yang menunggunya di luar. Ketika Jack keluar, ternyata wanita itu adalah Anna. Jadi dia langsung mengundangnya masuk. Tapi tidak lama setelah itu polisi dan FBI tiba-tiba datang dan langsung menangkap Jack. Ternyata ini semua adalah perbuatan Anna karena dia tidak mau dipecat dari FBI. Jadi Anna memilih untuk mengkhianati Jack dengan melaporkan semua kejahatannya kepada FBI. Setelah itu Jack ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan dan dimasukkan ke dalam mobil. Namun sebelum pergi dia sempat mengatakan pada Anna bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi baru permulaan. Kemudian film pun berakhir.